Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok etika profesi ingin menjelaskan kasus-kasus yang terjadi pada proyek interior di Indonesia dan di luar negeri. Sebelumnya ada anggota kelompok, yang pertama saya sendiri, Alif Sahomaleo, dan yang kedua ada Tiriza Marsiani. Nah, contoh kasus yang pertama di Indonesia yaitu sengketa kemasan geprek bensu hubungan sengketa desain industri pertama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa tanggal 8 bulan 9 menga- mengabulkan gugatan pembuatan pendaftaran desain industri dan ganti rugi yang diajukan PT Ayam Geprek Beni Sujono kepada Ruben Samuel Onsu. Dalam putusannya, Majelis Hakim telah menetapkan desain industri pada kotak kemasan geprek Bensu adalah milik pengusaha kuliner Beni Sujono. Dalam perkara ini diketahui desain industri kotak kemasan yang dimiliki oleh Robin Onsu menyerupai desain industri kotak kemasan milik Beni Sujono. Desain industri kemasan piling PT Ayam Geprek Beni Sujono telah terdaftar dalam daftar umum merek pada Direktur Merek dengan nomor IDN 00643531 tertanggal 24 Mei 2019 untuk melindungi produk dalam kelas 43. Yang kedua ada kasus sengketa desain tas PT Batik Kris di Indonesia. Perusahaan yang memproduksi pakaian jadi dengan motif batik pada 7 Oktober 2014 lalu menggugat desainer tas Weni Sulistiowati Hartono dengan dasar desain tas milik Weni mengikuti desain tas milik Batik Kris. Batik Kris menilai tas yang didesain Weni tidak memiliki unsur kebaruan atau non-novelty untuk mendapatkan hak desain industri dari Kemenkumham, sehingga perusahaan tersebut menilai desain itu haruslah menjadi milik umum dan bukan monopoli perorangan. Kendati demikian, Pengadilan Negeri Semarang menolak gugatan yang dilayangkan oleh Batik Kris tersebut. Penolakan juga terjadi saat Batik Kris mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, eh, selanjutnya contoh kasus yang ketiga, pelanggaran pemakaian desain industri oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Terjadi saling gugat antara penemu desain industri sambungan pelindung pipa shock atau shock adapter M. Rimba Aritonang dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN terkait dengan pemakaian pentemuan yang melanggar hukum. Atas gugatan tersebut dengan nomor perkara 73 garis miring DI 7 garis miring 2012 garis miring PN Jakarta Pusat. Dengan penggugat M. Rimba Aritonang menggugat PGN senilai 132,39 miliar pada 14 November 2012 lalu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya kuasa hukum menyatakan bahwa PGN telah menggunakan kepentingan perusahaan secara terus-menerus sejak tahun 2006 hingga gugatan dilayangkan. Adapun penemu desain industri tersebut telah 0708 berjudul Desain Sambungan Pelindung Pipa. Dalam surat gugatannya, penggugat menyatakan PGN telah melanggar pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tentang Desain Industri. Di sisi lain, PGN dalam jawaban ini persidangan merasa keberatan atas gugatan tersebut. PGN yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Andreas Nahot Silitonga dan kawan-kawan menilai bahwa desain industri yang dimiliki oleh Rimba Aritohang sama sekali tidak memiliki keunikan atau kekhasan tersendiri dan tidak ada perbedaannya dengan shock adaptor lainnya. Ia juga mengungkapkan bahwa tidak adanya kebaruan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 Jo pasal 3 Undang-Undang Desain Industri. Kendati demikian, pada Rabu 3 April 2013, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan PGN untuk membayar ganti rugi terkait desain industri shock adaptor. Pembayaran ganti rugi tersebut sebesar 180 juta kepada penggugat M. Rimba Aritohang.
Adapun contoh kasus yang ada di luar negeri. Yang pertama, gedung runtuh di Safar, Bangladesh. Runtuhnya Rana Plaza atau juga disebut sebagai runtuhnya gedung Safar atau runtuhnya Rana Plaza adalah kegagalan struktural yang terjadi pada tanggal 24 April 2013 di Safar, Upazila, Distrik Dhaka, Bangladesh, di mana sebuah bangunan komersial 8 lantai Bamana Rana Plaza runtuh. Pencairan korban tewas berakhir pada 13 Mei 2013 dengan jumlah korban tewas sekitar 1.134 orang. Sekitar 2.500 orang terluka berhasil diselamatkan dari gedung tersebut. Kecelakaan ini dianggap sebagai kegagalan struktural paling mematikan dalam sejarah umat manusia modern. Bencana pabrik garmen paling mematikan dalam sejarah dan kecelakaan industri paling mematikan dalam sejarah Bangladesh. Bangunan itu menampung 5 pabrik garmen, bank, dan apartemen. Dibangun pada tahun 2006 di lokasi bekas kolam dan dibangun tanpa izin yang sesuai lantai 5-8 ditambahkan ke bangunan tanpa dinding pendukung. Peralatan berat dari pabrik garmen melebihi kapasitas yang dapat ditopang oleh struktur tersebut. Pada tanggal 23 April 2013, ditemukan retakan besar di dalam gedung. Toko-toko dan bank di lantai bawah segera ditutup. Namun, pemilik pabrik garmen di lantai atas mengabaikan peringatan tersebut dan memaksa para pekerja untuk kembali bekerja keesokan harinya. Pada 24 April, bangunan tersebut runtuh pada pukul 9 waktu setempat, menyebabkan ribuan yang terjebak di dalamnya. Pengadilan di Bangladesh secara resmi mendakwa 38 orang dengan tuduhan pembunuhan, termasuk pemilik gedung, Sohel Rana. Rana ditangkap setelah pemburuan selama 4 hari. Tampaknya mencoba melarikan diri melintasi perbatasan ke India. Sebanyak 41 terdakwa menghadapi dakwaan atas runtuhnya kompleks yang menampung 5 pabrik garmen yang memasok merek global. Dan 41 orang yang didakwa, 35 termasuk Rana, muncul di hadapan pengadilan dan mengaku tidak bersalah. Runtuhnya Rana Plaza merupakan titik balik besar di dalam industri garmen Bangladesh. Hal ini menyebabkan protes luas dan seruan untuk standar keselamatan yang lebih baik. Setelah bencana terjadi, pemerintah Bangladesh mengeluarkan undang-undang baru yang mewajibkan semua pabrik garmen diperiksa oleh lembaga yang disetujui pemerintah. Organisasi Buruh Internasional juga membentuk kesepakatan Bangladesh dengan keamanan kebakaran dan yang merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara merek, pengecer, dan serikat pekerja untuk meningkatkan standar keselamatan di industri garmen Bangladesh. Nah, yang kedua, kerusakan bangunan akibat gempa bumi di Christchurch, Selandia Baru. Kerusakan yang terjadi pada bangunan-bangunan modern di Christchurch mengejutkan banyak ahli dan menunjukkan bahwa kota tersebut lebih rentan terhadap guncangan yang merusak dibandingkan yang diperkirakan oleh para perencana setempat. Katedral yang banyak bangunan batu bata lainnya diketahui rentan terhadap guncangan dan beberapa di antaranya telah melemah akibat gempa berkekuatan 7 yang melanda lebih dari 25 mil di luar kota 6 bulan lalu. Namun bangunan-bangunan baru dibangun sejalan dengan perbaikan peraturan yang diharapkan dapat melindungi bangunan-bangunan tersebut dari guncangan terburuk yang mungkin terjadi di kota tersebut. Tingkat keparahan kerusakan tampaknya disebabkan oleh kombinasi gempa yang berasal dari patahan yang sebelumnya tidak diketahui yang membentang di bawah kota dari patahan Alipin di dekatnya dan guncangan yang hebat karena kota ini bertumpu pada sedimen lembab. Moritz Lamontet, ahli seismologi di Survei Geologi Kanada mengatakan, yang paling mengejutkan saya bukanlah melihat kerusakan pada bangunan batu seperti menara lonceng katedral, namun melihat bangunan beton baru runtuh. John Coates, pakar bahaya
Bahaya Alam di Universitas Simon Fraser di British Columbia yang mengatakan tidak jelas apa yang menyebabkan kerusakan serius pada bangunan modern. Namun jawabannya bisa jadi adalah pencairan tanah saat guncangan mulai terjadi. Para pejabat sekarang akan memeriksa bangunan dan menyusun inventarisasi kerusakan. Beberapa bangunan akan dihapuskan dan dirobohkan, sementara bangunan lainnya akan dapat diperbaiki atau dinyatakan aman segera ditempati. Yang ketiga, ada keruntuhan gedung kondominium Florida, Amerika Serikat. Nah, gedung Complaint Tower South mengalami keruntuhan sebagian sekitar pukul 1.25 pada 24 Juni 2021. Berlangsung kurang dari 12 detik. Rekaman kamera CCTV menunjukkan bahwa bagian utara tengah bangunan yang besar runtuh terlebih dahulu, yang membuat sudut timur laut yang sebagian besar terisolasi berdiri tetapi tidak stabil dan runtuh sekitar 9 detik kemudian. Dari 136 unit yang ada di gedung tersebut, setidaknya setengahnya hancur. Champlain Tower South, gedung kondominium tepi pantai 12 lantai yang didiami pinggiran kota Shoreside, Florida, Amerika Serikat, sebagian runtuh. Setidaknya ada 4 orang tewas dan 11 orang luka-luka akibat keruntuhan tersebut. Sedikitnya 35 orang berhasil diselamatkan dari gedung. 2021, 64 orang dipastikan tewas akibat ambruk dan 11 lainnya luka-luka. Hingga 76 orang masih belum ditemukan. Di Wong Hingston Post melaporkan pada 6 Juli bahwa 126 orang di gedung itu selamat dari keruntuhan. Dalam apa yang disebutnya sebagai pertunjukan penghormatan bagi para korban keruntuhan dan keluarga mereka, kota Miami membatalkan festival tahun Fair on the Fourth yang dijadwalkan yang akan diadakan acara hari kemerdekaan lainnya dibatalkan di hari Ya Allah. Ih, dari record Kak yang sebelum jaringan jelek tadi. Gak apa-apa, lanjut aja. Emang dilanjutin aja. Nah, udah pakai ini aja ya. Gak nampak kan? Aku lanjutin aja kan sisa satu paragraf terakhir. Iya, lanjutin aja. Aku
dan diajukan oleh penduduk gedung tersebut di Komplain Tower South Condominium. Biasanya artinya Baik, teman saya mungkin agak ada kendala soal jaringan. Saya lanjut saja. Pada Oke. tanggal 24 Juni 2021, sebuah gugatan diajukan oleh penduduk gedung terhadap Champlain Tower South Condominium Association meminta ganti rugi 5 juta dolar karena tindakan dan kelalaian tergugat dan kegagalan mereka melindungi kehidupan dan properti penggugat yang baik dan anggota kelas. Oke, ini ada daftar pustaka dari semua yang kami rangkum tadi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. udah. Oke. Yang gitu gimana? Iya.